Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang sistem politik Islam dalam masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Zuhairini Sabrina Zakiyah, Sohibatul Mailinda dan juga Muhammad Lamalif Asyabil Yamin. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama yaitu sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua sistem politik pada masa dinasti Umayyah, dan yang terakhir yaitu sistem politik pada masa dinasti Abbasiyah II. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih sistem politik Islam itu. Dalam literatur Islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan fikih siyasah atau siyasah syariah adalah bagian dari fikih muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma pertama yang terjadi pada sejarah fikih para sahabat justru dalam bidang fikih siyasah, bukan fikih ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fikih dan kaidah-kaidah usul fikih disusun pada abad kedua Hijriah, para Khulafaur Rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari betapa pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, namun mereka langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalan Rasulullah SAW. Sejarah peradaban Islam juga mencatat bahwa Islam telah melebarkan sayapnya ke negara-negara lain. Islam mengalami kemajuan maupun kemunduran. Kemajuan itu ataupun kemunduran itu dimulai sejak zaman Nabi Muhammad yang dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin yang sangat meneladani sifat-sifat beliau, kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang telah terpengaruh oleh sistem pemerintahan negara tetangga. Selanjutnya yakni sistem pemerintahan politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq setelah peninggalan Rasulullah, tidak ada pengganti Rasulullah untuk menjadi khalifah. Kemudian para sahabat-sahabat bingung untuk mencari pengganti setelah Rasulullah. Kemudian mereka berunding dalam Sakifah Bani Sa'idah, yaitu ada 3 golongan yang memperebutkan kepemimpinan setelah Rasulullah, yakni kaum Muhajirin, Ansor, dan juga keluarga Hashim. Dalam pertemuan itu, kaum Ansor menyalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka suku Khazraj. Kemudian, dia juga sebagai pemimpin umpan. Kaum Muhajirin mendesak Abu Bakar Asy-Siddiq, dan di pihak lain terdapat kelompok lain yang mengajukan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib dirasa sangat pantas untuk melanjutkan kepemimpinan karena dia juga merupakan masih kerabat dengan Rasulullah. Lalu masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan tegas dari 3 orang, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka melakukan ancaman kudeta terhadap kelompok untuk memaksa Abu Bakar sendiri sebagai deputi Nabi. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, akhirnya terpilihlah Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat setuju untuk memilih Abu Bakar. Selanjutnya setelah Abu Bakar menjadi khalifah, ia meneruskan kekhalifahan itu. Yang pertama yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pemimpin Usamah untuk membalas pembunuhan ayahnya yaitu Zaid dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Beberapa sahabat menentang Abu Bakar Asy-Siddiq untuk mengirim ekspedisi ke sana, namun beliau tetap khusyuk untuk mengirim ekspedisi ke Suriah dan alhasil ekspedisi itu pun berhasil. Kemudian selanjutnya ia juga mengirimkan tentara Islam di bawah kepemimpinan Musanna bin dan Khalid ibn Walid, yaitu
dikirim ke Irak dan menaklukkan Hirah. Dan pada saat itu karena musuh pemerintahan Islam adalah Persia dan Romawi, dan juga penting untuk menyebarkan Islam di wilayah utara dan juga timur. Sedangkan ke Suriah, suatu negara di utara Arab yang dikuasai oleh Romawi Timur, Abu Bakar mengutus 4 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid ibnu Abi Sufyan, Amr bin Ash, dan juga Syurahbi. Ekspedisi ke Suriah ini memang sangat besar, tapi Abu Bakar yakin akan keberhasilan ekspedisi ini, karena ia harus tetap mempertahankan pemerintahan di Madinah. Dan yang terakhir yaitu Abu Bakar membentuk 11 kelompok tentara untuk memerangi orang-orang yang murtad dan keluar dari agama Islam dan para nabi palsu. Abu Bakar memilih sahabat-sahabat senior untuk memimpin pasukan-pasukan tersebut. Contohnya, yakni Khalid bin Walid yang memerangi Tulaihah bin Khuwailid yang mengaku sebagai nabi palsu. Selanjutnya, yakni yakni pemerintahan politik pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih langsung oleh Abu Bakar, yakni pada saat Abu Bakar sakit, beliau bingung untuk menetapkan khulafah selanjutnya setelah Abu Bakar. Lalu ia memikirkan para sahabatnya. Siapa di antara para sahabatnya yang pantas untuk menjadi khulafah selanjutnya dengan kriteria yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah. Selanjutnya, di antara dua pilihan Abu Bakar, yakni Umar dan juga Ali, ia menetapkan Umar sebagai khulafah selanjutnya. Dan juga atas persetujuan sahabat-sahabat lain, Umar akhirnya menjadi khalifah selanjutnya dan dipilih oleh Abu Bakar. Umar sebagai khalifah kedua dengan usia 53 tahun dan juga ia dijuluki sebagai Amirul Mukminin, yaitu komandan orang-orang yang beriman. Pada saat ia menjadi khalifah, yang pertama kali yang terpikirkan oleh Umar yakni membereskan ekspedisi yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, yakni ia menundukkan ibu kota Suriah, yaitu Damaskus pada tahun 635 Masehi. Bersamaan dengan berhasilnya ia menundukkan ibu kota Suriah, yaitu Damaskus, pemerintahan di kota Madinah itu langsung berkembang secara pesat berkat pemerintahan Umar bin Khattab. Selanjutnya, yakni ia juga membagi sistem pemerintahan menjadi 8 wilayah, yakni Mekah, Madinah, Syriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan juga Mesir. Nah, dengan berkembangnya ibu kota Madinah dengan pesat dan pemerintahan Umar dengan pesat, lalu ia membentuk Dewan Pemerintahan Pusat dan juga menertibkan administrasi negara, diantaranya yaitu yang pertama mendirikan pengadilan negara. Pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan juga lembaga eksekutif. Yang kedua yaitu ia membentuk jabatan kepolisian untuk keamanan negara, menangkap orang-orang yang salah, dan juga ketertiban negara. Selanjutnya yaitu ia membentuk jabatan militer yang secara khusus terdaftar dalam negara secara resmi, kemudian bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti Kufah, Basrah, dan juga Fusah, dan diberi gaji secara teratur setiap bulannya. Yang ketiga yaitu membentuk Baitul Mal atau Dewan Keuangan.
yang untuk sebagai pemungut rakyatnya untuk dipungut pajak, dan juga ia untuk membentuk Baitul Mal itu ia juga mencetak mata uang sebagai alat tukar resmi negara. Kemudian ia juga menciptakan atau membentuk kalender Hijriyah dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Serta ia membentuk kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya dari yang pengadilan negara tadi untuk memisahkan eksekutif dan juga yudikatif. Ia juga memilih kepala negara dan dibantu oleh pejabat yang disebut Al-Khatib atau sekretaris negara. Di masa Umar dijabat oleh Zaid bin Sabit dan juga Abdullah bin Arqam. Selanjutnya yaitu masa Utsman bin Affan. Sebelum ditinggalkan oleh Umar bin Khattab atau sebelum Umar bin Khattab meninggal, ia membentuk Dewan Formatur yang bertugas untuk memilih penggantinya kelak. Dan beberapa anggota Dewan Formatur yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan juga Thalhah bin Ubaidillah dan juga Abdullah bin Umar yang tidak memiliki hak suara. Mekanisme yang berhak menjadi khalifah adalah dipilih anggota formatur dengan suara yang paling banyak. Jadi Utsman bin Affan ini dipilih dengan melalui musyawarah oleh Dewan Formatur tersebut. Mekanismenya pada Dewan Formatur ini yaitu dipilih dengan suara terbanyak, tapi jika suara seri maka akan dipilih oleh Abdullah bin Umar yang berhak menentukan suara. Tapi jika ada yang menentang, maka pilihan Abdurrahman bin Auf lah yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Namun Ali sangat khawatir terhadap tata tertib tersebut karena Ali tahu apabila Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan ini memiliki hubungan kekerabatan. Maka dari itu Ali membuat janji dengan seluruh Dewan Formatur dan juga Abdurrahman bin Auf, yakni apabila mereka harus beraku adil, tidak memihak, tidak mengikuti kemauan sendiri, tidak mengistimewakan keluarga, dan tidak menyulitkan umat. Setelah Abdurrahman bin Auf berjanji, Ali menyetujuinya. Lalu akhirnya terpilihlah Utsman sebagai khalifah selanjutnya. Namun Ali tetap berprasangka buruk terhadap Abdurrahman bin Auf karena tetap memiliki hubungan keluarga dengan Utsman bin Affan. Ya, karena di situ juga salah satu Dewan Formatur tidak hadir, dan juga Ali sudah menyangka bahwa dari awal itu Utsman dan juga Abdurrahman bin Auf ini telah bersepakat atau membuat rencana untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, sebab kejadian itulah maka saat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini sudah terlihat perbedaan yang kuat dan tajam. Perbedaan pendapat ini menjadi pemicu terjadinya perpecahan politik dan menjadi prolog terbentuknya mazhab-mazhab politik. Mulai turun pemerintahan politik di masa Khulafaur Rasyidin ini. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan juga memiliki beberapa kebijakan-kebijakan politik, yakni yang pertama mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah dan menyebar ke berbagai daerah. Penyebaran ini besar pengaruhnya terhadap hukum Islam yang semakin berkembang ketika terjadi pergolakan politik di wilayah-wilayah Islam. Yang kedua yaitu dalam penentuan pegawai dan pengangkatan pejabat cenderung memprioritaskan saudara-saudaranya. Nah, inilah yang menimbulkan ikatan primordial yang tidak berkembang. Ia terlalu mengutamakan saudara-saudaranya.
Yang ketiga yaitu kelemah lembutan sifat Utsman bin Affan terhadap pejabat-pejabatnya yang bertentangan sekali dengan kebijakan Umar bin Khattab yang berbunyi, lebih baik saya menyingkirkan pejabat setiap hari daripada membiarkan mereka berlaku zalim mesti hanya sekejap. Jadi pada zaman Utsman bin Affan ini banyak juga pejabat-pejabat yang korupsi atau pejabat-pejabat yang tidak berlaku adil atau pejabat-pejabat yang tidak di tempatnya lah, yang zalim, karena ia merasa bahwa ia itu punya semacam, kalau sekarang namanya privilege, atau juga karena diangkat sebagai pejabat itu karena saudara-saudaranya. Jadi banyak yang menyepelekan hal-hal tersebut. Nah, atas dari peristiwa-peristiwa tersebutlah, dari kebijakan-kebijakan tersebutlah muncullah kelompok-kelompok yang membenci Islam untuk melakukan tipu daya, dan dari situlah muncullah yang namanya fitnah al-kubro, untuk yang akhirnya memicu timbulnya masalah keamanan sosial dan paham keagamaan yang berkelanjutan. Selanjutnya ya ini yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin, yaitu masa selanjutnya yakni yang terakhir pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, setelah Utsman wafat, kaum muslimin secara aklamasi memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, karena dari awal juga Ali bin Abi Thalib yang sudah paling berhak untuk menjadi khalifah karena merupakan kerabat Nabi. Dan pada saat pemerintahannya itu ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun di pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Itu dikarenakan pada saat pemerintahan Utsman juga dia sudah mulai memberontak politik. Dia juga mulai mengkritik politik pada masa Utsman yang akhirnya menimbulkan musuh-musuh kerabat-kerabat Utsman. Setelah itu dia juga memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Hal itu dikarenakan ia berpikiran bahwa penolakan atau pemberontakan pada masa itu juga disebabkan oleh keteledoran gubernur yang diangkat oleh Utsman, yakni saudara-saudara atau kerabat-kerabatnya sendiri. Kemudian dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan seperti pada zaman Utsman terdahulu. Nah, karena itulah banyak pergolakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yakni ada oposisi secara terang-terangan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Aisyah, Thalhah, dan juga Zubair. Mereka menuntut untuk menemukan siapakah pembunuh Utsman bin Affan. Yang akhirnya Ali pun juga tidak bisa menemukan pembunuh Utsman itu, dan Aisyah, Thalhah, dan Zubair tidak terima. Kemudian ia merasa bahwa Ali pun juga ikut campur atas pembunuhan Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah yang sebenarnya Ali pun tidak ingin pertempuran itu terjadi, namun pada saat ia berunding dengan Thalhah dan juga Zubair, mereka menolak untuk perjanjian damai. Akhirnya terjadilah perang yang dahsyat, yakni Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal karena Aisyah menunggangi unta pada saat perang itu. Kemudian pihak Aisyah, Thalhah, dan juga Zubair kalah, dan Thalhah dan Zubair terbunuh oleh pasukan Ali. Kemudian Aisyah menjadi tawanan. Dan kemudian juga ada perlawanan oleh gubernur di Damaskus, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dikarenakan kemudian mereka
Akhirnya karena Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah, kemudian mereka bertemu di Siffin, yang akhirnya terjadilah perang Siffin, dan akhirnya diakhiri oleh sabotase, yakni arbitrase, yakni dengan tahkim atau perjanjian bahwa mereka harus damai. Dan perjanjian itu pun tidak mengakhiri masalah yang ada, malah menimbulkan masalah baru dan juga menimbulkan golongan baru, yakni Khawarij, yang itu dia tidak memihak golongan Ali, yaitu Syiah, maupun golongan Muawiyah. Khawarij ini ia merasa bahwa Ali salah dan juga Muawiyah salah. Dan kemudian karena munculnya golongan Khawarij inilah Syiah semakin lemah, atau Ali bin Abi Thalib semakin lemah, kemudian Muawiyah semakin kuat, dan juga akhirnya terbunuhlah Ali bin Abi Thalib oleh golongan Khawarij pada tahun 660 Masehi. Kemudian setelah adanya Khulafaur Rasyidin, ya ini dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang sistem politiknya itu sangat-sangat berbeda dari Khulafaur Rasyidin, yang pemilihannya secara musyawarah, yang masih meneladani sifat-sifat Rasulullah. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang sistem pemerintahannya itu kembali ke masa lalu, yaitu dan berkiblat atau mencontoh dari negara-negara tetangga, yakni dengan sistem pemerintahan monarki, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami yang lain. Baik, selanjutnya adalah dinasti Umayyah. Sejarah dinasti Umayyah berawal dari Muawiyah bin Abu Sufyan terpilih menjadi khalifah Bani Umayyah berkat perjanjian damainya dengan Hasan yang telah menggantikan Ali setelah wafat. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki hereditas atau kerajaan turun-temurun. Suksesi kepemimpinan ini dimulai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh dari diplomasi. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Muawiyah. Ada yang pertama, membenahi negara, yaitu dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Selanjutnya, Muawiyah membangun militer yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan kepolisian. Selanjutnya, Muawiyah meneruskan perluasan wilayah Islam, baik ke timur dan ke barat. Lalu Muawiyah dan penggantinya membuat kebijakan yang merekrut orang-orang non-muslim sebagai pejabat-pejabat pemerintahan. Kemudian melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi sistem monarki atau penunjukan. Jika dilihat dari struktur pusat pemerintahannya pada masa Muawiyah, terdiri dari 5 diwan. Yang pertama ada Diwan Al-Jun yang mengurus tentang militer. Kemudian ada Diwan Al-Haraj yang mengurus tentang perpajakan dan keuangan. Lalu ada Diwan Al-Rasail yang mengurus tentang pengurusan surat menyurat, Diwan Al-Hattab yang mengurus bagian arsip dan dokumentasi negara, dan Diwan Al-Barid yang mengurusi layanan pos dan registrasi penduduk. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah terbagi menjadi 5 bagian wilayah. Yang pertama ada Hijaz, Yaman, dan Arabia. Yang kedua ada Mesir bagian utara dan bagian selatan. Yang ketiga ada Irak dan Persia. Yang keempat ada Mesopotamia, Armenia, dan Azerbaijan. Yang terakhir ada Afrika Utara, Spanyol, Prancis bagian selatan, Sisilia, dan Sardinia. Untuk materi selanjutnya adalah dinasti Abbasiyah II.
Apa sih yang dimaksud dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah itu sendiri didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Abbas. Pada pemerintahan Abbasiyah berlanjut dari tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah yang temponya selama 524 tahun. Pada pemerintahan Abbasiyah II tersegmentasi berdasarkan hegemoni politik internasional yang terbagi dalam 3 periode, yaitu periode pertama pada 132 sampai 232 Hijriah dan periode kedua pada tahun 232 sampai 590 Hijriah, dan pada periode kedua ini kekuasaan hilang dari tangan khalifah. Sedangkan pada periode ketiga yaitu pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Dan periode ini kekuasaan berada di tangan khalifah tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Sedangkan pada periode kedua kepemimpinan berpindah tangan dari para golongan, yaitu golongan-golongan yang memimpin. Ini adalah dari golongan kaum Turki, golongan Buai, dan golongan Saljuk. Pada masa pengaruh golongan Turki, yang termasuk di dalamnya adalah masa khalifah. Unsur Turki telah memasuki pemerintahan Abbasiyah pada masa Al-Ma'mun, yang pertama kali menggunakan tentara budak yang disebut Mamluk. Dan pada masa Al-Mu'tasim, bangsa Turki adalah orang-orang yang berpendidikan namun sangat kuat, sehingga Al-Mu'tasim menyukai mereka. Khalifah Al-Mutawakkil dengan pengaruh Turki yang merupakan warisan dari pendahulunya menyusun rencana untuk menghentikan gerakan-gerakan bangsa Turki dan mencari sekutu-sekutu dari Baghdad dengan sebelumnya memerangi Mu'tazilah terlebih dahulu untuk merebut simpati mereka. Dan selain itu, yang mendekati pedagang, pengrajin, dan petani dan memberikan modal kepada mereka. Namun kesalahan besar dilakukan oleh Al-Mutawakkil setelah ia menghamburkan uang negara untuk membangun istana-istana, kota Semara, dan kota Al-Mutawakkilah. Dan gaji pekerjanya pun tidak terpenuhi. Dan kemudian ia berwasiat mewariskan tahta kerajaannya kepada 3 anaknya yang masih kecil, yaitu Al-Mutasir, Al-Mu'taz, dan Al-Munyid. Al-Mutasir mendapat bagian yang paling besar sebagai anak tertua. Pembagian ini pun menimbulkan perselisihan pada anak-anaknya. Kemudian Al-Mutawakkil memihak Al-Mu'taz dan Al-Mutasir dijauhi oleh ayahnya hingga ia merasa terganggu oleh hal itu. Dari sini kan tergambar bagaimana kondisi sosial politik pada masa awal Abbasiyah II dengan pengaruh Turki yang kental. Hal ini semakin terlihat dengan kematian Al-Mu'tasir yang tidak wajar setelah menjabat tidak lebih dari 6 bulan sebagai khalifah. Karena terpilihnya khalifah selanjutnya, Al-Mu'tasim pun tidak luput dari rekayasa penguasa dari bangsa Turki. Wasid dan Bugda mereka menjauh kekuasaan dari anak-anak Mu'tasil setelah Mu'tasil terpilih. Pemerintah tidak berjalan dengan semestinya. Dan untuk selanjutnya adalah masa pengaruh dinasti Buwayyah. Pengaruh dinasti Buwayyah dalam pemerintah Abbasiyah ini masuk saat masa akhir Al-Mustafa. Sistem pemerintahan pada masa ini mengalami kemerosotan yang parah. Khalifah Abbasiyah hanya menjadi boneka bagi dinasti Buwayyah. Bani Buwayyah mengaku bahwa mereka adalah keturunan Bahrum Jur. Padahal tidak, karena mereka adalah seorang raja. Namun Bani Buwayyah berasal dari 3 saudara Ali, Hasan, dan Ahmad. Mereka adalah putra Abu Suja. Mereka bermadhab Syiah Syaidiyah. Oleh karena itu, setelah Abbasiyah mereka kuasai, sebenarnya mereka memiliki keinginan untuk mendatangkan khalifah dari Syiah Zaidiyah. Dan khalifah hanya menjadi simbol luar biasa. Khalifah tidak berhak mengangkat menteri karena yang menentukan adalah Raja Buaya sendiri. Namun dalam hal keagamaan, khalifah yang bertindak. Khalifah yang mengangkat hakim, mufti, dan khatib. Jika seorang Syiah ikut campur dalam urusan keagamaan, maka tidak diragukan rakyat akan bertindak memberontak. Jika diragukan karakteristik pemerintah Buwayyah di Irak adalah 1. Negara Buwayyah telah menyerang pemerintahan Abbasiyah. 2. Markas kekuasaan dipindahkan dari Baghdad ke Syirah. 3. Kemampuan negara Buwayyah belum cukup untuk memimpin negara seluas Abbasiyah. Dan 4. Kepemimpinan terbagi ke dalam wilayah-wilayah dan tidak ada yang sanggup sendirian menjadi khalifah untuk seluruh negara yang mereka kuasai. Dan kelima adalah tentara mereka tidak terdiri dari satu suku yang sama. Dan 6. Negara mewaris kekacauan yang telah dialami oleh Abbasiyah tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi Buwayyah. Dan untuk masa golongan yang ketiga adalah pengaruh dari dinasti Saljuk. Dengan semakin melemahnya politik internal Bani Buwayyah, gangguan dari luar pun semakin banyak hingga membuat kemunduran pengaruh dinasti ini. Semakin gencar serangan
Bizantium ke dunia Islam. Di sisi lain, semakin banyak dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Faktor itu menjadikan Bani Bumayyah semakin terpuruk. Dinasti Saljuk pun berhasil merebut kekuasaan dari Bani Bumayyah, di mana jatuhnya kekuasaan Bani Bumayyah ke tangan Bani Saljuk bermula oleh faktor internal, perebutan kekuasaan di dalam negeri Arselan al-Basasiri. Dinasti Saljuk juga berasal dari beberapa kabilah kecil suku Gus di wilayah Turkistan. Kabilah kecil itu disatukan oleh Saljuk Ibnu Tuqa, karena itu mereka disebut Bani Saljuk. Kedudukan khalifah lebih baik setelah dinasti Saljuk berkuasa. Kewibawaan khalifah dalam bidang agama pun dikembalikan setelah direnggut orang-orang Syiah. Bani Bumayyah. Pusat pemerintahan yang dipilih Taghrul Bek adalah Naisabur dan kemudian Rai. Sepeninggalan Taghrul Bek, berikutnya dinasti Saljuk dipegang berturut-turut oleh Alp Arslan, Malkiyah, Mahmud Barkiaruk, Malkiks II, dan Abu Suja Muhammad dan Abu Haris Sanjar. Selanjutnya, Kesultanan Saljuk telah berdiri di berbagai wilayah pada masa Malikiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Saljuk sangat luas, dari Kashgar, ujung daerah Turki, sampai ke Yerusalem. Wilayah itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Saljuk Besar, yang menguasai daerah Khurasan, Rai, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwas. Sedangkan ada juga Saljuk Kirman yang berada pada wilayah kekuasaan Qurud Bek Ibnu Dawud. Dan Saljuk Irak dan Kurdistan, pemimpin pertamanya adalah Mughris al-Din Mahmud. Saljuk Syriah di bawah kepemimpinan keluarga Tatsud Ibnu Arselan. Yang selanjutnya adalah Saljuk Rum yang dipegang oleh keluarga Kullusmis Ibnu Israel. Dan itulah yang beberapa golongan yang berhasil menguasai kepemimpinan pada dinasti Abbasiyah